Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iladi Rahmat Rizky, NIM 19783, Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baik, dalam video kali ini saya melakukan ujian akhir semester dengan mata kuliah pencegahan keperawatan cedera. Baik, di sini saya mengambil materi pertemuan ke-15 di mana disuruhnya yaitu cedera pada olahraga. Di sini saya mengambil yaitu profil atlet yang cedera yang bernama Mitchell Owen. Pada waktu terjadinya cedera Mitchell Owen saat mendapatkan cedera pada pertandingan Piala Dunia 2006 di Jerman. Jenis dan definisi cedera terjadi ini yaitu Mitchell Owen terjadi cedera ACL, di mana cedera ACL ini merupakan kerusakan atau robekan pada ligamen lutut anterior, di mana ligamen lutut anterior ini merupakan ligamen yang menghubungkan tulang paha bagian bawah dengan tulang kering untuk menjaga kestabilan lutut. Habis itu penyebab terjadinya cedera pada Mitchell Owen ini yaitu penderita cedera ligamen lutut anterior ini biasanya akan mendengar suara pop saat ligamen robek. Selain itu ada beberapa penyebab umum yang dirasakan saat mengalami ACL antara lain. Yang pertama kita bisa lihat yaitu nyeri parah pada lutut. Habis itu yang kedua, lutut sering atau sulit digerakkan dan diregangkan. Habis itu lutut terasa tidak stabil. Habis itu kesulitan berjalan. Habis itu lutut membengkak dengan cepat dalam waktu lebih kurang dari 24 jam. Habis itu atlet Mitchell Owen ini penyebab kejadian ACL yaitu munculnya pengaruh oleh tingkat keparahan cedera, dan ada beberapa bagian cedera ligamen lutut anterior berdasarkan tingkat kerusakan ligamen yang terjadi. Yang pertama yaitu tingkat 1. Tingkat 1 ini di mana ligamen lutut anterior mengalami kerusakan ringan. Pada tingkat ini cedera ACL umumnya tidak mempengaruhi kemampuan lutut untuk menahan beban atau berat badan. Terus kita lihat tingkat kedua. Tingkat kedua ini ligamen lutut anterior tertarik robek hanya sebagian. Pada tingkat ini sendi lutut mulai tidak stabil, dan penderita ACL tingkat 2 akan membutuhkan waktu untuk menstabilkan lutut sejenak sebelum berjalan atau berdiri. Terus yang ketiga kita lihat tingkat yang ketiganya yaitu ligamen lutut anterior mengalami kerusakan berat atau robek seluruhnya. Penderita cedera ACL tingkat 3 ini akan merasakan lutut benar-benar tidak stabil. Terus kita lihat adanya avulsi. Avulsi ini ligamen lutut anterior tertarik dan terlepas dari salah satu tulang yang menampiknya, baik tulang paha maupun tulang kering. Terus selanjutnya kita lihat pertolongan pertama terjadi pada ACL pada atlet Mitchell Owen ini. Yang pertama, langkah pertama pertolongan yang bisa dilakukan yaitu beristirahat sejenak untuk mengurangi beban pada lutut. Yang kedua, mengompres lutut dengan es selama 20 menit untuk meredakan bengkak. Yang ketiga, beban lutut dengan perban elastis untuk mengekan lutut. Yang keempat, berbaring dan menyangga lutut di atas bantal untuk mengurangi pembengkakan.
Habis itu kita lihat dari cara penggolongan obat-obatan. Di sini yaitu dokter dapat memberikan obat-obatan untuk mengurangi peradangan dan nyeri pada yang dirasakan oleh Mr. Owen, seperti uh, ibu i, ibuprofen, yaitu ketorolac atau paracetamol, di mana jika diperlukan dokter dapat menyuntikkan obat-obatan tersebut ke dalam lutut pasien untuk mengurangi peradangan. Habis itu kita lihat dari pertolongan yang bisa dilakukan oleh pada atlet Michelle Omen ini, yaitu penyangga lutut atau kontak pengempang, yaitu pendeta ACL ini akan diberikan penyangga lutut untuk memberikan perlindungan ekstra pada lutut. Habis itu, selain itu, penderita juga akan disarankan untuk menggunakan kontak pengempang guna mengurangi tekanan pada lutut. Habis itu, pertolongan yang bisa dilakukan pada atlet Michelle Owen ini, yaitu fisioterapi, yaitu terapi fisik dilakukan untuk mengembalikan kekuatan otot atau fungsi pergerakan lutut. Fisioterapi perlu dilakukan beberapa kali dalam seminggu untuk menguatkan otot di sekitar lutut sekaligus mengembalikan kemampuan gerak lutut. Fisioterapi juga bisa melakukan untuk menguatkan otot-otot paha depan dan otot-otot paha belakang sebelum menjalani operasi lutut. Terus pertolongan yang bisa dilakukan pada atlet Michelle Owen ini yaitu operasi, di mana operasi akan dilakukan jika penderita cedera ACL mengalami beberapa kondisi berikut. Yang pertama, ligamen lutut anterior mengalami robekan parah atau avulsi. Yang kedua, ada lebih dari satu ligamen yang rusak. Yang ketiga, pantalan lutut meniskus ikut rusak. Yang ketiga, yang keempat, lutut tidak dapat menahan berat beban atau berat tubuh saat berjalan. Yang kelima, cedera terjadi pada atlet yang aktif, di mana operasi biasanya baru dilakukan setelah adanya perbaikan fungsi lutut atau tidak adanya perbaikan fungsi lutut dalam rentang waktu 5 bulan. Habis itu, lama waktu tunggu ini juga melakukan untuk menurunkan risiko terbentuknya jaringan parut di sekitar lutut atau arthrofibrosis setelah operasi. Mungkin kita lihat dari prosedur operasi yang dilakukan oleh dokter beda mengangkat ligamen lutut untuk merusak atau mengganti dengan ligamen otot graft yang baru. Graft bisa diambil dari lutut hamstring atau tendon tempurung lutut, baik dari otot pasien sendiri maupun dari donor. Setelah operasi, pasien perlu menjalani rehabilitasi. Biasanya lama waktu rehabilitasi yang diperlukan untuk mengembalikan fungsi otot setelah operasi dapat bervariasi, namun secara umum pasien sudah dioperasi dan menjalani rehabilitasi dapat kembali berolahraga secara normal dalam waktu setahun. Habis itu kita lihat dari satu proses mekanisme penyembuhan cedera termasuk secara biologis. Di sini para ahli mengatakan pemulihan ACL tergantung pada aktivitas fisik, derajat cedera, dan stabilitas lutut. Pada kasus cedera robekan ACL fasial, pasien pada umumnya dapat menyembuh dengan periode penyembuhan rehabilitasi selama 3 bulan. Selain itu, ACL yang mengalami robek keseluruhan tidak dapat menyembuh dengan sendirinya tanpa operasi. Habis itu, cedera ACL tanpa operasi dapat menyebabkan stabilitas lutut terganggu dan berpotensi menyebabkan cedera lebih besar di kemudian hari. Salah satu risikonya adalah robeknya meniskus atau
Bangkalan Kulon Rawan. Cedera berulang pasca cedera ACL sering jadi akibat instabilitas lutut. Sebagian besar pasien akan mengalami kerusakan meniskus lutut akibat instabilitas lutut selama 10 tahun atau lebih sejak cedera ACL pertama. Kata laksana cedera ACL tanpa operasi dapat berkembangkan berbagai kondisi, yakni pertama sprain ringan, di mana ACL tidak robek atau stabilitas lutut baik. Kedua, ACL robek sebagian tanpa ketidakstabilan lutut. Yang ketiga, robek ACL sepenuhnya tanpa gejala ketidakstabilan lutut saat beraktivitas ringan, dengan catat tidak dapat kembali melakukan olahraga perut. Yang keempat, usia kuat dengan aktivitas fisik yang relatif sedikit dan ringan, anak-anak yang masih tumbuh. Habis itu cara mencegah ACL yaitu kita lihat cara umumnya atau bisa atlet orang ini dapat sembuh atau dapat dicegahkan cedera ACL ini, yaitu yang pertama, lakukan olahraga untuk menguatkan kaki dan otot lutut secara rutin guna menjaga keseimbangan kekokan otot kaki. Yang kedua, lakukan olahraga untuk memperkuat bagian pinggul, panggul dan perut bagian bawah secara rutin. Yang ketiga, lakukan latihan untuk menguatkan posisi kaki saat mendarat setelah melompat. Yang kelima, yang keempat, melakukan alas kaki dan bila perlu berlindung yang pada saat olahraga. Yang kelima, selalu melakukan pemanasan sebelum olahraga. Yang keenam, lakukan perubahan intensitas olahraga secara perlahan dan bertahap, jangan tiba-tiba mengubah olahraga menjadi lebih intens. Itulah penjabaran materi cedera olahraga pada atlet, yaitu Mitchell Owen yang terjadi cedera ACL pada 2008 perhelatan pertandingan Piala Dunia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada penyampaian materi yang salah. Saya Ilhadi Samad Rizky, mohon maaf, kami minta maaf, seribu maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.